Ya, Mas Ardi kan ikut futsal ini kan udah agak lama nih Mas. Siap. Kan pasti dari tim satu ke tim yang lain kan punya pelatih sendiri-sendiri, punya kayak metode masing-masing. Apalagi kan Mas Ardi udah masuk timnas futsal juga ya. Iya, timnas futsal. Mungkin ada nggak sih, boleh kasih bocoran siapa kira-kira pelatih yang favorit gitu, yang ya istilahnya bukan yang terbaik tapi yang Mas Ardi kagumi atau senang selama dilatih itu. Kan ada yang dari tadi tim Surabaya, dari Black Steel, dari Pelatih nih. iya pelatih aja, atau yang dari timnas boleh, atau yang dari mungkin SMA yang angkat karirnya gitu. Kalau buat Ardi pelatih sih mungkin sama Coach Yori ya, karena Coach Yori mungkin kasih banyak pelajaran tentang futsal. Mungkin yang buat banyak Ardi berkembang lah Coach Yori. Karena mungkin ya kasih tahu cara-cara main futsal yang benar. Ya mungkin kayak dari nol lah sama Bang Andri Irawan. Iya. Bang Andre Irawan ya. Pesku ya. Pesku, ya. Itu untuk timnas ya. Ini kalau yang timnas Bang Andri ya. Kalau yang klub Coach Yori ya. Pernah sama Bang Andri pertama kali timnas, Bang Andri Irawan Pesku. Terus kalau selama ini kan udah ikut tim Liga Pro nih Mas, sama ikut timnas Indonesia juga, pengalaman yang paling berkesan misalnya, atau Liga Pro juara bersama tim Black Steel ataukah timnas apa Pengalaman paling berharga mungkin ya yang waktu itu berkesan lah apa selama ya itu pastinya juara sama Black Steel 2016. sama Black Steel ya. Iya. 2016 Itu memang awalnya kita punya target tidak harus juara nih, harus bertahan di liga. Tahu-taunya kita konsisten dan dibilang situ sama pelatih kalau kita ini harus juara. Udah kita patokan juara, alhamdulillah juara 1 sih. itu dari ini ya, dari apa, tim promosi ya, Iya, tim pertama kali promosi juga promosi juga ya. dan langsung juara juga 2016. Hebat ya. Terus untuk ini Mas, kalau pas timnas nih, singgung timnas sedikit nih, ada nggak sih lawan yang terberat gitu misalnya? Terberat ini kira-kira lawan negara mana gitu? Atau mungkin nggak harus Thailand ya. Kalau Thailand kita tahu ya dia udah maksudnya kualitas dunia ya, mungkin, atau mungkin Malaysia karena kita rivalitasnya sengit, atau mungkin Mungkin ya kalau buat Ardi sih semua hampir sama lah, cuma mungkin kalau lawan mungkin hampir sama, mungkin ya Malaysia karena mungkin apa ya, kalau persaingan dalam lapangan gitu mungkin. Malaysia ya. Iya. Malaysia, Malaysia. Kalau ada nggak sih kans timnas itu untuk masuk ke Piala Dunia gitu, atau juara Piala AFF lagi deh? Kan selama ini baru sekali ya kalau nggak Iya, salah. 2010 juara. 2010 itu pun Thailand nggak ikut ya? Iya, Pas Thailand kita, nggak ikut. pas timnas Indonesia juara, Thailand nggak ikut. Ada nggak sih kalau Mas Andri ini, Mas Ardi ini lihat, ada nggak sih potensi pemain yang sekarang ini kan lebih berkembang ya daripada generasi yang dulu? Sekarang kan mungkin lebih bagus, pelatihnya lebih berkualitas. Ada nggak sih kemungkinan kita bisa juara lagi ditangani sama Coach Kensuke itu? Kalau Ya. Ardi pribadi mungkin kalau buat generasi pasti ada lah, mungkin jika kalau kita disuruh latihan kerja keras sama pelatih pasti ada sebuah hasil yang baik. Kalau menurut Ardi pasti ada lah, cuma kita semua butuh proses kan, mungkin nggak tahu tahun kapan pun itu, karena kita juga tahun ini juga kan persiapan juga untuk kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia lah Indonesia. Amin. Intinya tetap optimis ya Mas. Iya. Jadi tetap optimis siapapun pelatihnya, kalau kita optimis ada Iya, peluang pasti. juara ya. Kan Mas Adi udah sering bermain juga di banyak klub, pasti kan banyak nih temen rekanan kan di klub yang Mas Adi sering main bareng gitu loh, yang istilahnya chemistry-nya paling cocok tuh bermain dengan siapa Mas? Memang Indonesia kan banyak nih Di timnas pemain-pemain nih. hebat ya di
di timnas maupun di klub lah, kan pasti sering bareng kan pemain-pemain hebat yang sering chemistry-nya cocok gitu loh. Mungkin Kalau di klub sih Ardi pribadi mungkin ya Ardi harus bisa menyesuaikan sama semua pemain ini. Tidak bisa sama satu pemain saja. Karena kalau dalam tim kan kita butuh teman-teman juga untuk kerjasama. Jadi mungkin kalau buat Ardi pribadi sendiri Ardi ya hampir sama semua lah baik. Sama pun di timnas juga gitu. nggak ada Iya nggak spesifik saling ya, harus pilih nggak ada saat ya. pilih ini pilih ini. Atau Babang Bayu apa Ya harus apa, sama semuanya lah. nggak ada yang ini harus main sama ini, nggak ada ya, memang nggak ada, beda sama Tarkam ya. Jadi diingat kalau Tarkam ada Iya. paketan-paketan, tapi kalau udah profesional siapapun Iya. pemainnya rata-rata Harus, kemampuannya ya. sama ya. Kebersamaan. Siapa yang dipercaya pelatih ya, Iya benar. kebersamaan ya penting. Kebersamaan. Tuh, kebersamaan teman-teman penting, sama latihan ya terutama Iya ya. latihan. Percuma kalau punya bakat tapi nggak latihan, percuma juga Iya, ya, benar. ngomong kosong ya tadi. Terus ini ngomong-ngomong, gimana sih tipsnya buat anak futsal, buat istilahnya orang yang baru penggemar futsal, baru mulai, biar bisa seperti Mas Adi gitu. Istilahnya gimana lah tipsnya untuk pemula futsal gitu, mungkin untuk biar bisa paling nggak, mungkin kalau sama memang nggak bisa ya, orang kan beda-beda ya Iya, kan, benar. timnya beda-beda. Paling nggak tips suksesnya lah bisa main di Liga Pro, habis itu bisa tembus timnas, terus bisa konsisten sampai sekarang, jadi mainnya juga masih bagus gitu. Kalau buat tips Ardi pribadi sendiri mungkin yang pertama ya kerja keras ya, kerja keras. Emang benar-benar kalau jika ingin menjadi pemain futsal yang benar tuh ya emang harus di jalurnya futsal gitu. Maksudnya ya gitu, seperti kerja keras, latihan, disiplin. Yang Ardi belajar, yang dikasih tahu juga kan pernah suruh disiplin. Jika latihan tuh kasih yang 100%. Gitu sih. Oh, dengan itu berarti Iya. memang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang instan lah. Nah, Semua istilahnya mungkin nggak ada yang butuh instan proses. ya, proses ya. Ya, Meskipun punya bakat pun punya punya bakat bakat pun tapi kalau kalau nggak tidak diasah ya, iya benar. percuma ya, nanti hilang ya. Walaupun Tuh, punya bakat teman-teman. tapi tidak kerja keras sama aja. Ya itu teman-teman perlu diingat. Jadi kita seperti kata Mas Ardi bilang, kalau cuman punya bakat tapi nggak dilatih juga cuma intinya gitu. Iya. Jadi kita harus berjuang juga. Berjuang. Nah, Karena berjuang, semua berlatih butuh keras. proses lah. Nah semua butuh proses, kayak Mas Ardi dari SMA ikut kejuaraan, setelah juara Pokari Tadi. jadi best player, baru jadi Liga Pro. Jadi jangan cuman dilihatnya aja sekarang udah Iya, terkenal, udah masuk timnas, ya kan. Tuh harus berproses, itu penting. Jadi kalian jangan patah semangat latihan. Pokoknya terus, kalau jika memang mimpi kalian jadi pemain yang profesional, Semangat terus latihan, terus latihan ya. disiplin. Paling utama disiplin. Terutama disiplin. Iya. Terus ini Mas, agak sensitif nih, tapi nggak usah disebut terang-terangan nih. Nggak boleh, usah boleh. disebut terang-terangan ini. Untuk pemain futsal sendiri kalau di Indonesia, kalau menurut Mas Adi itu udah layak nggak sih dapat gajinya? Kalau buat Ardi mungkin kalau sudah level timnas mungkin udah layak ya sih, Bang. Udah lumayan Iya. Mas, ya. 1 digit apa udah 2 digit nih Mas Ardi nih dapatnya? Kira-kira Ya 2 digit lah. udah 2 digit ya. Alhamdulillah, berarti ini Alhamdulillah. teman-teman bisa 2 digit nih. Futsal pun bisa ini ya Mas ya, Iya, istilahnya. futsal juga maksudnya bisa untuk menghidupi keluarga lah. Ya, istilahnya bisa untuk sebagai profesi menjanjikan lah sekarang Iya, ya. sekarang Karena kalau futsal sekarang ya benar. berkembang Hampir- ya. Iya, mulai sekarang ya. berkembang. Terus untuk mengisi kesibukan selama pandemi ini, karena virus COVID-19 ini, apa yang dilakukan? Mungkin kalau atlet seperti Mas Adi ini kan nggak ada futsal, terus keseharian itu Mungkin keseharian Ardi biasa kalau di Jogja sini kan sekarang lagi di kosan, paling lagi main game, terus kalau udah waktunya buat olahraga gym, Ardi sering pergi ke tempat gym buat jaga kondisi juga, dan paling biasa kalau ada ajak main futsal, ikut main futsal biar sambil jaga ya, kondisi ya, lah selama corona ini. biar suatu-waktu nanti kalau Pas memang balik liga ya, mulai udah siap juga. Oh ya, berarti tinggalnya di Jogja ini ya? Sekarang di Jogja. Kok nggak di Surabaya Mas ikutnya kan tim? Kan lagi disuruh balik semua kan, pada Oh, balik disuruh balik masing-masing. nih. Jadi Kalau saya baliknya ke Papua kejauhan ya? kejauhan. Istilahnya kalau mudik lah gitu, kalau pulang kampung
setahun itu berapa kali sih mas? Kalau Biasa sekali sih tahun. sekali ya? Iya. Cuma setahun sekali ya? Nggak kangen gitu sama keluarga apa? Biasa kangen sih, cuma paling pas setelah futsal baru balik. Iya. Kesal ya. Nah, terus terakhir pertanyaan terakhir buat Mas Adi ini, harapannya apa sih untuk Federasi Futsal Indonesia? Apa yang mungkin yang harus diperbaiki ke depannya supaya lebih baik lagi, atau untuk sarannya gimana untuk pihak federasi atau memperhatikan atletnya atau apa gitu? Ya kalau Ardi pribadi mungkin untuk federasi ya, kalau untuk futsal mungkin udah lumayan, saya sudah maksudnya untuk lihat atletnya sih ya udah diperhatikan juga sih buat federasi. Pokoknya buat federasi semoga futsal kita bisa masuk Piala Dunia lah. Federasi kan lagi persiapan juga buat timnas ini kan, untuk Piala Dunia juga pasti diperhatikan lah. Iya. Piala Dunia ini ya sepak bola ya mas ya? Futsal. Oh futsal. Oh, yang Kualifikasi nih. Oh kualifikasi. Ayo, Iya, iya. tahun depan ini. Oh, udah ada persiapan nih mas? Belum, ini belum Belum ya, rencana, belum kumpul sih. Tapi memang itu jadi dilaksanain nggak yang? Jadi, cuma Oh, belum tahu tahun bulan kapan. Mungkin tahun depan. Kayaknya tahun depan. Jadi buat federasi berarti udah bagus ya mas ya? Bagus. Cuman perlu ditingkatkan lagi Ya. perhatian ke atletnya mungkin ya. Gitu ya mas? Bisa ya. Atau bonusnya atau apa, saya juga kurang tahu. Ya mungkin cukup sekian guys, ini bincang-bincang kita hari ini sama Mas Ardian Saruntuboy. Nanti di lain waktu jika ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya mas ya. Siap, Bang. Berjumpa lagi di lain waktu, kita ngobrol lebih enak. Yaudah cukup sekian, jangan lupa subscribe channel Ara Family. Sampai jumpa.